Hai teman-teman, sahabat IITS semua. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penentuan pendapatan nasional keseimbangan dengan dua pendekatan ya teman-teman, yaitu pendekatan pengeluaran agregat (total expenditure approach) dan pendekatan suntikan bocoran. Nah, bagaimana lebih jelasnya? Mari kita ikutin. Nah, ini teman-teman, sahabat IITS semua, kita akan membahas mengenai penentuan pendapatan nasional. Terdapat dua pendekatan penentuan pendapatan nasional keseimbangan, teman-teman. Yang pertama adalah pendekatan pengeluaran agregat, Aggregate Expenditure Approach. Pendekatan ini menggunakan konsep pengeluaran agregat untuk mencari kondisi keseimbangan dalam perekonomian. Tentu teman-teman masih ingat pengeluaran agregat itu apa saja? Ya, betul. Yaitu ada C, yang merupakan pengeluaran dari sektor rumah tangga. Kemudian I, investment, adalah pengeluaran oleh sektor swasta atau oleh sektor bisnis. G adalah pengeluaran oleh sektor pemerintah, ya, government expenditure for goods and services. Kemudian X minus M, yaitu atau ekspor neto, adalah pengeluaran melalui sektor rumah tangga. Lalu yang kedua adalah pendekatan suntikan dan bocoran, injection and leakage. Dalam konsep makro, investment, itu bersifat sebagai suntikan karena akan menambah aliran atau akan menambah pendapatan nasional. Sedangkan tabungan atau saving itu disebut atau merupakan bocoran. Karena apa? Karena saving ini akan mengurangi aliran pendapatan nasional. Jadi disebut sebagai injection atau suntikan itu kalau menambah aliran di dalam pendapatan nasional, dan dikatakan sebagai bocoran leakage itu kalau memiliki sifat mengurangi aliran pendapatan nasional. Kembali teman-teman, kalau kita berbicara mengenai siapa sih pelaku ekonomi secara agregat, economic agent-nya siapa? Kalau lengkap ada 4 sektor tadi ya, ada household sektor, ada bisnis sektor, ada government sektor, dan ada foreign sektor. Tapi kalau kita berbicara mengenai perekonomian 3 sektor, berarti hanya ada 3 pelaku ya, yaitu household sektor, bisnis sektor, dan government sektor. Nah, pengeluaran masing-masing apa? Pengeluaran atau expenditure masing-masing, yaitu pengeluaran dari sektor rumah tangga adalah pengeluaran konsumsi, C. Kemudian pengeluaran dari sektor bisnis kita sebut sebagai investment, I. Dan pengeluaran oleh sektor pemerintah kita sebut sebagai government expenditure. Government expenditure for goods and services, pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa atau G. Sehingga secara keseluruhan pengeluaran agregat itu merupakan penjumlahan dari C, I, dan G. Y sama dengan C plus I plus G. Apa itu pengeluaran konsumsi? Apa itu investasi? Dan apa itu pengeluaran pemerintah? Pengeluaran konsumsi atau consumption itu adalah pengeluaran untuk membeli sesuatu, untuk membeli barang dan jasa. Yang barang dan jasa ini akan dikonsumsi atau kita sebut sebagai consumer goods and services. Kemudian investment. Apa itu investasi? Investasi adalah pengeluaran atau belanja untuk menambah atau untuk memaintain, mempertahankan capital stock atau barang modal. Jadi pembelian untuk misalnya untuk membeli mesin, pembelian untuk mengganti mesin, replacement ya, mesin-mesin itu termasuk di dalam pengeluaran investasi. Jadi kalau investasi itu pengeluaran itu ditujukan untuk menghasilkan. Investment is an activity for utilized fund atau capital. Jadi memang
pengeluaran ini digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian government expenditure, yang dimaksud dengan government expenditure di sini adalah pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa. Jadi seperti untuk gaji pegawai negeri, belanja untuk penanganan bencana alam, untuk memperbaiki fasilitas publik, untuk infrastruktur, itu termasuk di dalam government expenditure. Tapi kalau pengeluaran pemerintah itu untuk membeli barang modal bagaimana? Apakah itu termasuk government expenditure for goods and services atau tidak, teman-teman? Kalau pengeluaran pemerintah itu digunakan untuk memberi barang modal, itu termasuk di dalam pengeluaran investasi. Bagaimana penentuan pendapatan nasional keseimbangan, teman-teman? Tadi ya, kalau menggunakan pendekatan aggregate expenditure approach atau pendekatan pengeluaran agregat, maka pendapatan nasional itu berada pada kondisi keseimbangan ketika Y sama dengan pengeluaran agregat. Y, aggregate demand, sama dengan aggregate supply, sehingga Y sama dengan C plus I plus G. Kemudian kalau dengan pendekatan suntikan dan bocoran, maka kondisi keseimbangan itu terjadi ketika besarnya suntikan sama dengan besarnya bocoran. Dikatakan sebagai suntikan kalau komponen itu menambah atau meningkatkan aliran pendapatan nasional. Dan dikatakan sebagai bocoran, masih ingat ya teman-teman, yaitu ketika komponen itu mengurangi aliran di dalam pendapatan nasional. Yang termasuk sebagai suntikan itu adalah investment I, G, government expenditure, dan transfer payment atau TR. Sedangkan yang termasuk sebagai bocoran, di dalam bocoran itu adalah S, saving, dan TX, tax. Ketika pemerintah itu memiliki kebijakan pajak atau jika terdapat pajak atau sebaliknya terdapat transfer, maka C, pengeluaran konsumsi, itu merupakan fungsi dari disposable income. YD. Sehingga C sama dengan C0, yaitu autonomous consumption, ditambah dengan C kecil nih, MPC dan YD. YD ini yang kita sebut sebagai disposable income, pendapatan yang siap dibelanjakan atau pendapatan yang siap pakai. Nah, pendapatan yang siap pakai, disposable income ini tidak lain adalah Y, pendapatan, setelah dikurangi pajak jika ada pajak dan ditambah transfer kalau ada transfer. Ya, jadi ini teman-teman, YD itu adalah disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dibelanjakan, pendapatan yang siap pakai. Sebagai contoh teman-teman, kalau misalnya kita punya data nih, C diketahui sama dengan 50 plus 0,6 YD, disposable income, I sifatnya given ya, autonomous, yaitu sama dengan 50, G juga given sama dengan 100, sedangkan pajak itu dipengaruhi oleh pendapatan, yaitu misalnya di sini fungsi pajaknya TX sama dengan 50 plus 0,2 Y, sedangkan transfer payment, ada kebijakan transfer nih, sifatnya given, yaitu 10. Nah, tentukan besarnya pendapatan nasional keseimbangan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran agregat. Nah, kalau menggunakan pendekatan pengeluaran agregat berarti Y sama dengan C plus I plus G. Maka bisa kita tuliskan di sini teman-teman, Y sama dengan 50 plus 0,6 YD, ini C, ditambah 50, ini adalah I atau investment, ditambah dengan 100, ini adalah G. Y sama dengan C plus I plus G. Nah, lalu kita masih ingat bahwa YD, disposable income, ini adalah Y setelah dikurangi pajak, TX, dan ditambah dengan transfer. Sehingga 200 itu sama dengan 0,6 plus dikalikan Y minus
TX-nya kita pasang di sini ya. Minus TX yaitu 50 plus 0,2Y. Kalau di sini menjadi Y minus 50 minus 0,2Y plus 10. Ini adalah TR. Nah, kalau bingung nih teman-teman, 200 ini dari mana? 200 itu adalah nih, 50 ditambah 50 ditambah 100. Kemudian Y minus 50 minus 0,2Y plus 10. Ini kan sama dengan Y minus TX. TX-nya sama dengan 50 plus 0,2Y, teman-teman. Maka kalau kita langsung buka kurungnya, kita mendapatkan minus 50 minus 0,2Y. Nah, 10 ini adalah dari TR nih, sama dengan 10. Maka kita dapatkan 200 sama dengan 0,6 dikali 0,8Y minus 40. Atau 200 sama dengan 0,8Y minus 24. Maka kita dapatkan 0,52Y, jadi 1 dikurangi 0,48Y gitu ya. Kita dapatkan 0,52Y sama dengan 176. 176 ini dari 200 dikurangi 24. Maka kita dapatkan Y sama dengan 176 dibagi 0,52. Ketemunya adalah 338,46. Nah, 338,46 inilah yang kita sebut sebagai pendapatan nasional keseimbangan. Dengan data yang sama, teman-teman, kalau kita mau menghitung pendapatan nasional keseimbangan, atau kita akan menentukan pendapatan nasional keseimbangan dengan pendekatan suntikan dan bocoran. Tadi kuncinya ya, kalau pendekatan perekonomian dalam kondisi keseimbangan itu kalau besarnya suntikan sama dengan besarnya bocoran. Nah, kita mulai dari Y, seluruh penerimaan itu kan digunakan untuk konsumsi dan sebagian yang lain ditabung, atau Y sama dengan C plus S. Maka besarnya S adalah sama dengan Y minus C. Dengan demikian maka S sama dengan Y minus C. Ini C. Dari sini ya teman-teman, ini C. Jadi besarnya saving atau S sama dengan Y minus 50 plus 0,6YD. Nah, kalau kita buka kurungnya nih teman-teman, Y, S sama dengan Y minus 50 plus 0,6 dikali Y minus TX plus TR. Y minus 50 minus 0,2Y plus 10. Maka kita ketemukan S sama dengan Y minus 50 plus 0,6Y minus 30 minus 0,12Y plus 6. 0,12Y ini dari mana teman-teman kira-kira? Betul. Minus 0,12Y ini diperoleh dari sini nih. 0,6 dikali minus 0,2Y. Nah, ini kan sama dengan ini. 0,6Y ini dari mana teman-teman? Dari 0,6 di sini dikali Y. Gitu ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya kita peroleh S sama dengan Y minus 26 plus 0,48Y. Maka kita peroleh di sini S sama dengan minus 26 plus 0,52Y. Nah, di sini kita tidak lagi melihat TX. Kenapa? TX itu kan bocoran seperti halnya S, tetapi di dalam S ini telah mengandung unsur TX. Karena ini ya, S sama dengan Y minus C, ya kan? Nah, sementara C ini kan fungsi dari YD, disposable income, dan YD itu sama dengan Y minus TX plus TR. Jadi, S di sini ini sudah mengandung unsur TX. Maka, besarnya pendapatan nasional keseimbangannya itu akan terjadi ketika S sama dengan I plus G. I dan G ini adalah suntikan, S ini adalah bocoran. Maka minus 26
plus 0,52Y sama dengan 100 plus 50. Berarti minus 26 plus 0,52Y sama dengan 150. Maka 0,52Y sama dengan 176. Dari mana nih teman-teman 176? Betul, 176 ini diperoleh dari 150 ditambah 26. Gitu ya. Maka kita ketemu sekarang Y sama dengan 176 per 0,52 dan kita ketemukan Y sama dengan 338,46. Hasilnya sama dengan yang sebelumnya dengan menggunakan pengeluaran agregat kan teman-teman, yaitu pendapatan nasional keseimbangannya adalah 338,46. Oke, nah sebagai pendalaman ini teman-teman, ini ada penugasan, ada assignment, silakan teman-teman untuk mencoba mengerjakan ya, ada 3 soal di sini, 1C sama dengan 20 plus 0,75Y, kemudian silakan teman-teman untuk menentukan fungsi tabungan, saving function-nya, kemudian silakan teman-teman juga menggambarkan dalam grafik, kemudian yang kedua C sama dengan 20 plus 0,75Y dan I sama dengan 40, teman-teman ini diminta untuk menentukan pendapatan nasional keseimbangan baik dengan menggunakan pendekatan pengeluaran agregat serta pendekatan suntikan dan bocoran. Teman-teman juga diminta untuk menggambarkan grafiknya dan soal yang ketiga diketahui C sama dengan 90 plus 0,75YD, TX sama dengan 40, G sama dengan 60 dan I sama dengan 120. Teman-teman di sini diminta untuk mencari fungsi konsumsi maupun fungsi tabungan, kemudian menentukan pendapatan nasional keseimbangan, baik dengan menggunakan pendekatan pendekatan pengeluaran agregat maupun pendekatan suntikan dan bocoran serta menggambarkan grafiknya. Baiklah, sampai di sini dulu teman-teman semua. Thank you for your attention, thank you for watching. Jangan lupa besok kembali lagi ke sini ya, kita ketemu dan silakan teman-teman untuk melatih dan latih karena practice make perfect. Ciao.